tahun 2015. Pertanyaan paling menarik. Oh, paling menarik ini guys. Pertanyaan paling menarik. Sesuai dengan janji kita kemarin bahwasanya bakalan ada 3 orang yang beruntung bisa dapetin kaos menarik ini dari kita. Horas guys. Oke, makasih udah mau klik video ini. Video kita kali ini adalah video Q&A bersama saya Renhat Butar-Butar di sini di Gior Channel. Sebelum melanjut video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya guys. Yang di sebelah kanan, kiri atau kanan? Kanan ya, kanan ya. Oke. Jadi hari ini kita mau buat video Q&A. Kita kemarin udah kasih kesempatan buat teman-teman di IG buat kasih pertanyaannya untuk kita hari ini, dan kita bakalan jawab pertanyaannya satu-satu. Oke, langsung aja kita bacain pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari @mta Johnson. Bang, ya bro. Iya. Ya gitulah. Ceritain awal mula grup Gior dibentuk. Ngomong-ngomong, Gior Ethnic udah berapa tahun bang? Oke, Gior awal mulanya itu dibentuk tahun 2015, tapi kita itu baru benar-benar aktifnya di tahun 2016. Jadi awal mulanya itu aku tuh punya ide pengen buat tim musik begitu kan, pengen buat manajemen musik tradisional yang bisa nyediain talenta-talenta musik tradisional Batak yang berbakat gitu, yang multi talent, yang keren-keren deh pokoknya gitu kan, yang bisa diterima semua kalangan juga, dengan kostum yang bagus, kostum yang rapi, karena pada saat itu di Medan ini masih jarang kita temukan grup musik yang tampilannya keren gitulah, energik gitu kan, yang bisa diterima anak muda. Pemain-pemainnya masih muda-muda begitu, tapi tidak semua pemain musik kita juga yang anak muda semua, enggak juga sih. Ada juga kadang-kadang kita pakai yang senior gitu, karena kita kan sebenarnya lebih mengutamakan skill dan performa terbaik lah begitu. Itu yang utama. Pertanyaan selanjutnya dari Dita Siregar 07. Kenapa nama grup musiknya Gior Ethnic? Ada artinya enggak itu? Nah, kenapa namanya Gior Ethnic? Gior itu diambil dari nama kayu ya, nama jenis kayu di tanah Batak namanya kayu Gior. Nah, kayu ini itu dipercaya kayu yang paling kuat lah di tanah Batak. Makanya kayu ini biasa dipakai untuk membuat kapal gitu, buat alat musik juga bisa. Buat alat musik juga banyak dipakai jenis kayu seperti ini. Contohnya untuk alat musik sarune bolon. Sarune bolon itu pakai kayu Gior. Kayu Gior yang dia di tengah, yang batangnya itu dia pakai kayu Gior. Nah, kayu Gior sendiri itu punya ciri khas tersendiri. Aku nggak begitu banyak tahu tentang kayu Gior ini, cuman Gior itu punya ciri khas. Ciri khasnya itu dia kayunya itu kalau sudah benar-benar kuat, benar-benar matang, benar-benar tua gitu, dia warnanya hitam dan itu kuat sekali. Makanya dipakai untuk kayu kapal juga begitu. Nah, etnik sendiri ya kita tahu etnik itu artinya ya tradisi ya, musik tradisi begitu. Musik etnik ya musik tradisi gitu, tradisional lah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @solsoldo. Kira-kira pesta setelah corona rame atau orang masih pada takut atau was-was? Ya, kita sih berharapnya
kembali seperti biasanya ya, seperti normal kembali seperti kemarin-kemarin kan, kita bisa kumpul lagi, bisa bertemu sama keluarga lagi, bisa mengadakan pesta pernikahan lagi kan, ketemu keluarga, bersosialisasi. Ya cuman tetap mungkin pada saat ini ya kita menjalani new normal ya katanya. Mungkin tetap kita bisa tetap kita bisa melaksanakan acara-acara tersebut, cuman ya kita harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah pusat. Kalau was-wasnya ya pasti was-was, makanya kita harus mengikuti protokol kesehatan itu gitu ya, pakai masker kan, hand sanitizer biar bersih gitu, kurang lebih likeku. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @andreas_sitio. Hal apa yang mendorong abang menjadi seorang musisi Batak? Tolong jawab, Bang. Oke. Hal apa yang mendorong saya sendiri, ini saya pribadi ya, saya pribadi untuk menjadi seorang musisi, ada istilah musisi bilang kayak gini, musisi itu tidak punya penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Iya. Nah itu dia, kita juga, saya pribadi sebagai musisi atau sebagai pemain musik ya awalnya kan saya hobi, terus semakin didalami ternyata makin menjiwai musik tradisional ini. Makin kesininya saya makin menjiwai musik tradisional ini, jadi dan bisa menghasilkan juga, why not kan gitu, kenapa tidak untuk kita benar-benar nyemplung, benar-benar kita dalami bidang musik tradisional ini, karena mengerjakan sesuatu yang kita sukai itu luar biasa loh, dan kita ketemu banyak orang kan gitu, kita hibur banyak orang, menghibur banyak orang itu kan suatu kebaikan. Nah itu bisa buat orang senang, bisa buat orang gembira gitu, itu dia. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @flores_sitorus. Kapan live streaming Jior Etnik, Bang? Waduh, kalau ini sih kayaknya kita nggak bisa, karena kita sendiri pemain-pemain Jior Etnik itu rata-rata ada yang datang dari kampung. Nah, di masa pandemi corona seperti ini, mereka rata-rata itu balik ke kampungnya gitu, karena kan kalau menetap di Medan juga kan nggak ngapa-ngapain ya, pasti lebih baik berkumpul sama keluarga gitu. Mereka kuliah di Medan gitu kan. Nah selama pandemi corona ini kan pendidikan itu kan dibuat jadi dari rumah aja. Nah itu jadi mereka lebih memilih pulang ke kampungnya masing-masing dulu untuk saat ini, begitu. Itu kenapa kita itu sulit lah untuk mengadakan live streaming di Jior sendiri. Itu dia. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @foodcourtgm. Kapan kawin, kapan ajak abang makan, buruk apa halinmu? Hey, ini @foodcourtgm ini abang saya ini. Kalau kawan-kawan di Medan tahu Jalan Gajah Mada, nah di situ ada food court, namanya Food Court GM. Wah, makanannya enak-enak, keren guys, mantap. Tapi pertanyaannya kok gini, ini bang, kapan kawin, kapan? Belum ada rencana bang. Calonnya juga belum ada bang, maaf. Oke, next ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @glenardo.sijabat. Bang, apakah bisa kita memainkan satu repertuar musik Batak? Contoh, Si Buka Pikiran dengan Sulim ditambah beatbox. Apakah karena beatbox termasuk hip hop jadi tidak boleh? Terima kasih bang. Oke, jadi kalau buat aku sendiri nggak apa-apa, gas aja terus kan. Kreativitas itu tanpa batas. Oke, jadi kalau kamu mau buat seperti ini itu keren loh. Ini salah satu cara kita juga melestarikan musik Batak gitu. Ya, cara melestarikan musik Batak kan banyak nih. Nah, mungkin dengan kamu sendiri, ide kamu seperti ini, Si Buka Pikiran kan Sulim ditambah beatbox, itu keren loh.
Jadi mungkin generasi-generasi muda kan, generasi sekarang ini yang nggak mengenal sulim, yang nggak mengenal alat musik tradisional jadi tahu kan gitu. Jadi pengen tahu, jadi lebih pengen mendalami musik-musik tradisional itu, dan bisa di aransemen, bisa digabung-gabungin dengan alat musik modern lainnya. Itu keren loh. Gak apa-apa, gas terus. Itu mantap. Yang penting tujuan kamu adalah melestarikan alat musik itu sendiri. Itu karena kita harus bangga dengan alat musik kita sendiri. Alat musik tradisional Batak kan itu asli Indonesia. Jadi kita harus bangga, kita harus lestarikan itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Nora Grace Century, pertanyaan paling menarik. Oh, paling menarik ini guys. Pertanyaan paling menarik, kamu jomblo? Kenapa nanyanya pribadi saya guys? Tanya tentang Jior dong. Aduh. Tapi saya jomblo sih memang. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @Agnes Siregar _ Bang, oi, pemain musik di Jior itu emang udah menetap ya? Atau ganti-ganti? Nah, ini. Jadi Jior Etnik itu kan adalah manajemen musik tradisional Batak. Nah, untuk pemainnya sendiri itu bisa menetap, bisa juga tidak gitu. Ada yang menetap, ada yang tidak gitu. Kita kadang-kadang kalau satu orang berhalangan, nah pasti kan kita ganti tuh, kita cari pemain penggantinya begitu. Jadi ya nggak selamanya pemainnya itu terus gitu. Kalau dia berhalangan kan otomatis kita wajib cari penggantinya gitu. Kita Jior sendiri kan itu manajemen penyedia talenta musik tradisional Batak. Jadi ya banyak pemain yang bergabung di Jior Etnik ini gitu. Ya bisa berbagi berkat bagi kawan-kawan juga, bisa berbagi rezeki buat kawan-kawan yang lainnya gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari @Jeffria Tia Siantur. Aduh, susah banget sih namanya. Ya itulah, nanti ada di bawah ini. Pertanyaannya, apa lagu favorit Jior Etnik dan berikan alasannya. Lagu favorit sih banyak ya, tapi lagu yang paling sering kita nyanyikan itu ada satu, judulnya Siol Siol Rohaku, yang nyiptain Bang Martu Gisitohang. Lagu itu keren, lagu itu apa ya, bisa ngajak undangan gitu, bisa ngajak penonton buat joget, buat lebih semangat lagi gitu kan. Itu biasanya kita nyanyikan di acara wedding. Alasannya karena lagu itu energik, lagu itu keren. Oke, itu pertanyaan terakhir. Jadi semua pertanyaan udah kita bacain, dan sesuai dengan janji kita kemarin bahwasanya bakalan ada 3 orang yang beruntung bisa dapetin kaos menarik ini dari kita. Oke, jadi 3 orang itu adalah, yang pertama, selamat buat Lae Solsoldo, berhak mendapatkan 1 buah baju merchandise menarik ini dari kita. Selanjutnya, selamat buat Lae @MTA Johnson yang nanyain awal mula Jior dibentuk tadi itu. Selamat buat Lae, bisa dapat 1 baju ini. Selanjutnya kita kasih buat Jeffrey Aditya Sianturi kayaknya namanya gitu, yang nanyain apa lagu favorit Jior Etnik. Oke, buat 3 orang pemenang yang saya sebutkan tadi, kalian berhak mendapatkan baju ini. Nanti kalian DM ke Instagram @Jior Etnik Production, alamat lengkap kalian, terus nanti kita kirimin bajunya ke situ. Oke, sekian video dari kita. Terima kasih udah nonton video ini. Terima kasih juga udah berpartisipasi dalam Q&A kita hari ini. Buat kawan-kawan yang udah bertanya, terima kasih. Dan buat kawan-kawan yang mungkin belum beruntung mendapatkan kaos ini, tenang. Oke, nanti kita buat video-video seperti ini. Kita buat giveaway yang lainnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Stay healthy, stay safe, cuci tangan, pakai masker, biar kita tetap sehat. Thank you. Horas guys.